warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan Ibu ya. Kita belajar biologi hari ini. Nah, sebelum kita belajar, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Nah, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Disilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, baik ya, Ibu absen terlebih dahulu. Hadir semua hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, baik ya. Semangat sekali kalau begitu. Minggu kemarin ada tugas ya? Iya, Bu. Ya, silahkan tugasnya dikumpulkan ke depan. Baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Alvin. Nah, minggu kemarin kita telah belajar mengenai apa? Ada yang tahu? Mengenai apa? Keanekaragaman hayati. Iya, benar sekali. Jadi, minggu kemarin kita telah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Minggu kemarin kita telah belajar mengenai apa itu keanekaragaman hayati. Setelah itu kita belajar mengenai macam-macam dan contohnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama, lalu yang kedua kita akan belajar mengenai manfaat keanekaragaman hayati. Nah, sebelum kita lanjut nih, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Anak-anak silakan perhatikan ke depan ya. Nanti jika Ibu menjelaskan, silakan dicatat poin-poin pentingnya. Nah, baik, Ibu ingin bertanya, di depan kalian ini ada gambar apa saja? Wilayah Indonesia. Ya, benar ya, Sani, ada wilayah Indonesia atau peta Indonesia. Lalu ada gambar apa lagi? Harimau. Ya, ada gambar harimau. Lalu? Sapi. Ya, lanjut. Lalu ada gambar apa lagi? Gajah. Ya, jadi di depan kalian ini Ibu sudah buatkan contoh-contoh dari keanekaragaman hayati. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dan keanekaragamannya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang pertama akan kita pelajari mengenai persebarannya dulu. Bisa dilihat di sini ada garis besar. Bisa terlihat yang belakang? Bisa, Bu. Ya, jika tidak terlihat bisa maju ke depan ya. Ya, Bu. Nah, ini garis apa namanya? Garis Wallace. Iya, benar, garis Wallace. Yang ini garis apa namanya? Weber. Ya, garis Weber. Ada yang tahu pengertian dari garis Wallace dan Weber? Belum, Bu. Belum. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana persebaran flora dan fauna ini di Indonesia. Yang pertama, kita belajar mengenai apa sih itu garis Wallace. Jadi, silakan perhatikan ke depan ya, anak-anak. Ya, Garis Bu. Wallace merupakan garis yang membagi Indonesia wilayah barat dengan Indonesia wilayah wilayah apa? Tengah atau peralihan. Han. Ya, jadi ulangi sekali lagi, garis Wallace adalah garis yang membagi Indonesia wilayah barat dan Indonesia wilayah tengah atau peralihan. Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Lalu yang kedua ada garis Weber. garis Weber. Nah, garis Weber ini merupakan garis yang membagi Indonesia wilayah Tengah. tengah dengan Indonesia wilayah Timur. Ya. Jadi, garis Weber adalah garis yang membagi Indonesia wilayah tengah atau disebut juga dengan peralihan dan Indonesia bagian timur atau Australis. Nah, yang bagian barat tadi disebut dengan wilayah bagian Asiatis. Ya. Jadi bisa dilihat di sini pembagiannya ada 3. Alvin apa saja sebutkan? Wilayah barat. Iya, lalu Wilayah tengah. iya, Wilayah timur. iya atau Sani, timur disebut juga dengan apa? Australis. Iya, wilayah Australis ya. Nah, lalu setelah kita tahu nih pembagian wilayahnya. Nah, kita lihat kira-kira di wilayah barat ini yang termasuk wilayah barat tuh apa aja ya? Nah, di sini sudah Ibu buatkan. Wilayah barat itu termasuknya
Sumatera, Sumatera, Jawa, Jawa. Lalu ada apa lagi? Ya, yang tahu silahkan. Ya baik ya, jadi selain Sumatera, Jawa, masih banyak lagi seperti Kalimantan, Selat, dan daerah-daerah di sekitarnya. Sudah sampai sini paham? Paham. Nah baik ya, yang pertama tadi sudah jelas ya mengenai pembagian wilayah barat atau Asiatis. Ya, Nah Bu. yang kedua yaitu wilayah tengah atau peralihan. Sepertinya kurang semangat ya. Ibu mau tanya dulu, hari ini siap untuk belajar? Siap, Bu. Ya, jadi kalau siap, silahkan dimasukkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan biologi ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya baik, oke, kita lanjutkan pembelajaran. Nah yang kedua yaitu mengenai wilayah tengah atau peralihan. Pembagian wilayahnya ada apa saja? Vino? Sulawesi, Ya, lalu? Nusa Tenggara, Ya, Nusa Tenggara itu ada Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Barat. Ya, sampai sini paham? Paham. Dan masih ada daerah-daerah di sekitarnya. Lalu yang ketiga yaitu ada wilayah Timur. atau Australis. ya, kenapa disebut dengan wilayah Australis? Karena ia dekat dengan Australia. Australia, benar. Nah, untuk pembagian wilayahnya ada apa saja? Papua. Kepulauan Kepulauan apa? Aru. Aru dan di daerah sekitarnya. Nya. Nah, baik, untuk pembagian wilayahnya sudah mengerti? Sudah, Bu. Lai. Nah, untuk pembagian wilayahnya Ibu anggap sudah mengerti ya. Nah, adapun untuk ciri-ciri dan contohnya, yang pertama kita masuk ke wilayah barat atau wilayah Asiatis. Biasanya di daerah ini, khususnya di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, ini biasanya untuk hewan-hewannya yaitu memiliki ukuran yang besar. Nah, di sini sudah Ibu buatkan contoh dari wilayah barat atau Asiatis. Ini gambar apa? Harimau. Harimau. Iya, benar ya, benar sekali. Sebenarnya banyak sekali contohnya. Ini adalah salah satu contoh dari salah satu contoh hewan dari wilayah barat. Nah, baik. Ada apa lagi contoh dari wilayah barat selain harimau? Harimau di Jawa atau Sumatera? Gajah Sumatera, Iya, benar, gajah Sumatera. Lalu apa lagi? Badak Jawa. Badak Jawa. Lalu ada apa lagi? Monyet. Monyet. Ada beruang Sumatera dan masih banyak contoh lainnya ya. Ya, Bu. Yang belakang masih terlihat ya gambarnya? Masih, Bu. Ya, bagus. Masih fokus kan? Masih, Bu. Ya, baik, kita lanjut ya. Untuk contoh dari wilayah timur atau peralihan. Contohnya apa di sini? Ya, ini ada gambar apa? Contoh dari wilayah tengah atau peralihan. Ibu sudah buatkan, ini gambar apa? Ada yang tahu? Anoa. Anoa, iya benar sekali ya. Jadi ini adalah anoa. Jadi anoa ini merupakan salah satu hewan khas dari daerah tengah Wilayah atau tengah. peralihan. Untuk contoh lainnya apalagi? Komodo. Iya, komodo boleh. Apalagi? Babi rusa. Iya, babi rusa juga boleh. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, baik ya. Kita lanjut ke yang ketiga yaitu wilayah timur atau Australis. Australis. Nah, biasanya hewan-hewan di daerah ini itu umumnya berukuran kecil, memiliki kantung. Nah, dari ciri-cirinya tadi, contohnya apa? Burung cendrawasih. Iya, burung cendrawasih. Lalu apa lagi? Burung kasuari. Iya, burung kasuari. Ini contohnya apa ini? Ini burung apa? Ya? Burung kasuari. Ya, ini burung cendrawasih Oh. ya. Lalu untuk contoh lain dari hewan-hewan atau fauna di wilayah timur itu contohnya kanguru. Ada yang pernah lihat kanguru? Pernah di TV, Bu. Iya, di TV ya, nggak apa-apa. Posrin. Nah, baik ya. Jadi kita tadi sudah belajar mengenai persebaran flora dan fauna. Yang tadi kita baru membahas mengenai
faunanya saja. Nah, anak-anak, apa sih beda flora dengan fauna? Belum tahu? Belum, Bu. Ya, jadi sebenarnya ini basic ya, seharusnya sudah tahu. Jadi, flora itu sama dengan tumbuhan. Kalau fauna? Hewan. Iya, benar. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Fauna. Fauna. Jadi sekarang kita belajar mengenai Flora. flora. Nah, banyak sekali flora dari wilayah barat, tengah maupun timur. Salah satu flora, maksud Ibu, dari wilayah barat ini contohnya bunga Rafflesia arnoldi. Ada yang tahu di mana letak bunga Rafflesia arnoldi? Bengkulu. Iya, benar sekali ya. Di Provinsi Bengkulu. Ada yang pernah lihat? Belum, Bu. Belum ya. Nanti kapan-kapan kalau ke Bengkulu boleh ya lihat destinasi di situ. Ya, Bu. Lalu untuk di wilayah tengah atau peralihan, ini biasanya banyak terdapat sabana. Banyak juga terdapat cengkeh, mahoni dan sebagainya. Itu banyak terdapat di daerah tengah. Lalu untuk di daerah wilayah timur, itu banyak terdapat sagu. Tahu kan orang Papua suka makan sagu atau diolah jadi apa sagunya? Papeda. Iya. Jadi di Papua ini banyak sekali sagu. Ya, sampai sini paham? Paham, Bu. Paham ya? Nah, baik, jika sudah paham sampai sini, jadi Ibu bisa checklist ya mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Ya, Bu. Nah, lanjut kita akan mempelajari mengenai manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati ini kan sangat banyak. Tentunya dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi kita semua. Nah, baik ya. Jadi tadi kita sudah mempelajari tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Sudah paham kan? Paham, Bu. Paham. Lalu kita lanjut ke manfaat dari keanekaragaman hayati. Nah, manfaatnya ini sangat banyak. Coba anak-anak silakan sebutkan apa saja manfaatnya. Saya, Bu. Iya, silakan Alvin. Pakan. Iya, sebagai pakan. Boleh. Lalu siapa lagi? Saya, Bu. Iya, silahkan Tari. Papan. Papan, ya boleh. Lalu siapa lagi yang bisa Saya, jawab? Bu. Ya, silakan Vino. Sandang. Sandang, iya benar. Saya, Bu. Iya. Silakan Sani. Untuk kecantikan. Iya, benar sekali, untuk kecantikan juga bisa. Lalu apa lagi? Sebagai obat-obatan, Bu. Iya, benar, sebagai obat-obatan. Benar sekali ya. Bila Apa tuh, Pak? Salah. obatan. Lalu apa lagi? Tidak tahu lagi, Bu. Iya, masih banyak lagi ya, sebagai budaya, sebagai keindahan, boleh, keindahan, sebagai penghasilan, sumber penghasilan. Nah, baik, contoh dari pakan apa? Ada yang tahu? Sagu tadi, Bu, bisa dijadiin untuk papeda. Iya, benar. Sagu bisa diolah jadi papeda. Apalagi? Beras untuk nasi. Iya, padi ya jadi nasi. Apalagi? Buah-buahan, Bu, kan bisa untuk jadi makanan. Iya, benar sekali ya. Jadi banyak sekali keanekaragaman hayati yang bisa kita jadikan untuk makanan pokok maupun makanan yang lainnya. Lalu lanjut yang kedua yaitu papan. Maksudnya apa? Kayu-kayuan, Bu. Iya, benar. Bisa kayu jati kita jadikan untuk bahan bangunan, kayu mahoni, dan masih banyak lainnya. Lalu yang sandang.
dijadikan untuk pakaian, Bu. Iya, benar sekali, jadi pakaian. Contohnya dari kulit-kulit hewan seperti itu. Ya. Bisa contohnya dari buaya. Kulit buaya itu dijadikan tas. Harganya mahal kan? Ya, Bu. Ya, itu bisa jadi Ulat sutra, pakaian. Bu. Ulat sutra juga boleh dijadikan kain. Lalu untuk kecantikan, nah ini banyak sekali nih untuk kecantikan. Contohnya apa? Pokat dijadikan masker, Bu. Iya, bisa. Alpukat dijadikan untuk masker, bisa. Lalu mawar dijadikan air mawar, bisa? Bisa, Bu. Bisa. Untuk produk-produk selain kecantikan, misalkan parfum. Contohnya apa? Bunga-bunga, Bu. Iya, benar. Bunga-bunga contohnya mawar, Mawar, melati. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai termasuk dalam produk kecantikan. Cantikan. Lalu yang selanjutnya untuk obat-obatan. Contohnya apa? Yang ada di sekitar kita. Jahe, kunyit, Bu. Iya, jahe, kunyit, dan rempah-rempah lainnya bisa digunakan sebagai obat-obatan. Untuk contoh kecilnya misalkan jahe untuk meredakan sakit Tenggorokan. tenggorokan, flu, dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali contoh dari keanekaragaman hayati yang bisa kita manfaatkan untuk obat-obatan. Sampai sini paham? Paham, Bu. Lalu budaya maksudnya apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya, nggak apa-apa ya. Jadi untuk budaya ini misalkan seperti ini. Untuk yang Islam itu biasanya kalau berkurban itu menggunakan apa? Sapi. Sapi, Kambing. kerbau. Nah itu kan contoh dari keanekaragaman hayati. Lalu misalkan untuk yang Kristiani menggunakan pohon apa untuk Natal? Pohon Natal, Bu. Ya, pohon apa? Pohon Natal itu? Pohon cemara. Oh iya, pohon cemara. Ya, misalkan untuk ziarah kubur biasanya itu kan menabur bunga. Nah, bunga-bunganya itu Mawar. mawar, Kamboja. boja. Nah, yang seperti itu termasuk ke Kantil. dalam budaya. Ya, Yang Bu. selanjutnya untuk keindahan atau estetika. Seperti apa? Dijadikan untuk penghias rumah, Bu. Iya, boleh, hiasan di depan rumah boleh. Contohnya tanaman-tanaman yang sering ditanam oleh ibu-ibu di rumah ya. Ya, Ya, di rumahnya banyak kan tanaman-tanaman? banyak, Bu. Ya, lanjut ya. Yang sebenarnya masih banyak, tapi cukup kita sampai 8 dulu. Yang selanjutnya yaitu sebagai sumber penghasilan. Jadi misalkan nih, Alvin ini suka nanam bunga misalkan. Nah, sekarang kan itu lagi booming ya, bunga keladi seperti itu. Nah, itu kan bisa dijadikan sebagai sumber penghasilan Ya, Bu. dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di sekitar kita. Sampai sini paham? Paham, Bu. Ya, baik ya. Kita tadi telah belajar mengenai persebaran flora dan fauna dan manfaatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Baik ya, jika tidak ada pertanyaan, silahkan membentuk kelompok. Begini pembagiannya, kelompok 1 sampai 5. Silahkan absen 1 sampai 5 itu kelompok 1, 6 sampai 10 itu kelompok 2. Ya baik, silahkan membentuk kelompoknya. Baik, Bu. Nah, baik anak-anak, ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Ya baik ya, ini Ibu bagikan LKPD untuk kalian isi. Ya. Nah, perhatikan Ibu dulu sebentar ya. Ibu Ya, akan Bu. jelaskan mekanismenya bagaimana nanti. Nah, silahkan kalian observasi ke lingkungan sekolah. Ibu kasih 10 menit dari sekarang. Silahkan kalian observasi. Misalkan kalian di luar ketemu tuh mawar. Nah, kalian cari manfaatnya apa. Lalu misalkan ketemu lagi cacing tanah. Nah, manfaat cacing tanah itu apa? Seperti itu ya. Temukan objek sebanyak-banyak mungkin dalam waktu 10 menit. Nanti setelah 10 menit silahkan kembali lagi ke kelas. Nah, setelah kalian kembali ke kelas nanti akan Ibu berikan instruksi lebih lanjut. Sampai sini mengerti? Ngerti, Bu. Ya, baik, silahkan ke keluar kelas ya. Ya, Bu. Ya baik ya anak-anak, sudah 10 menit kalian melakukan observasi di luar. Nah, data-datanya sudah ada. Sudah, Bu. Ya baik ya. Banyak dapatnya? Lumayan, Bu. Banyak ya. Jadi
silahkan kalian diskusikan bersama teman kelompoknya mengenai manfaat-manfaat dari objek yang telah kalian temukan. Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi dan saling mengeluarkan pendapatnya di kelompok. Nanti sebentar lagi Ibu akan panggil untuk kelompok yang akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Untuk siapa yang maju itu terserah kelompok kalian. Nanti silakan angkat tangan siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya. Mengerti? Ngerti, Bu. Ya, silakan. Ya, baik ya. Tadi sudah Ibu berikan kesempatan untuk kalian berkomunikasi dengan teman-teman kelompoknya. Jadi, baik, silakan untuk kelompok 1 siapa yang akan maju ke depan? Saya, Bu. Ya, silakan Reno maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, baik ya. Tadi teman-temannya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi sudah ada 5 kelompok ya yang maju. Baik sekali, bagus sekali penjelasannya. Kita berikan aplaus dulu untuk kelompok yang telah maju. Ya, tadi teman-temannya sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi sudah ada 5 kelompok yang mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari presentasi teman-temannya tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Oh iya, silakan Alvin. Daun ubi selain dimakan bisa untuk apa lagi? Iya, jadi pertanyaannya bagus ya. Selain bisa dimakan, daun ubi itu bisa untuk apa lagi? Baik, teman-teman ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Tari. Bisa untuk obat, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, daun ubi itu selain untuk dimakan, bisa juga sebagai obat. Untuk obat apa? Gak ada yang tahu? Obat luka, Bu. Iya, jadi benar ya, daun ubi itu selain untuk bisa dimakan, juga bisa untuk obat, seperti untuk mengobati luka pada saat terkena. Nah, itu bisa untuk menutup inflamasinya. Tapi tentu saja harus lebih baik menggunakan alkohol atau revanol untuk pertolongan pertamanya ya. Ya, Bu. Ya, baik. Tadi sudah ada pertanyaan dari temannya, kita sudah tanya jawab. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan nggak? Cukup, Bu. Ya, baik, cukup ya, nggak ada yang ditanyakan. Nah, kita tadi belajar mengenai persebaran, lalu manfaatnya. Ibu ulang sekali lagi. Jadi persebaran flora dan fauna di Indonesia itu terbagi menjadi 3, yaitu wilayah barat, wilayah tengah, dan wilayah timur. Lalu untuk manfaatnya itu ada untuk pakan, sandang, papan, kecantikan, obat-obatan, dan masih banyak lainnya. Nah, benar ya, tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baik, tidak ada yang ingin ditanyakan. Tadi teman-temannya sudah presentasikan. Nah, ada satu kelompok yang berhasil mempresentasikan hasilnya dengan baik. Ya, kelompok itu silakan maju kepada kelompok 5. Silakan perwakilan kelompoknya. Yeay. Kelompok 5. Ya, silakan Reno maju. Ya, baik ya. Ibu ada sedikit hadiah untuk kelompok yang berhasil mempresentasikan hasilnya dengan baik. Ya, terima kasih ya Reno karena sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya dengan baik. Nah, benar tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, kalau seperti itu Ibu yang bertanya. Pertanyaannya rebutan ya, sama seperti minggu kemarin. Yang bisa menjawab akan Ibu berikan poin plus. Pertanyaannya mudah. Silahkan sebutkan 3 bebas flora atau fauna beserta manfaatnya. Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silahkan Sani. Yang pertama, contohnya ayam bisa dijadikan berbagai macam makanan, Ya, seperti ayam goreng, benar. rendang, dan lain-lain. Ya. Terus bunga mawar itu bisa dijadikan untuk kecantikan tadi, Bu. Ya. Terus daun ubi juga bisa dijadikan makanan maupun obat-obatan. Iya, benar sekali ya Sani. Banyak sekali keanekaragaman hayati dan kita juga harus tahu manfaat dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, jadi dari pembelajaran kita hari ini kita telah mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana persebarannya, bagaimana manfaatnya. Nah,
Untuk nanti minggu depan kita akan belajar mengenai ancaman dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Lalu bagaimana bentuk pelestariannya. Ibu singgung sedikit ancaman dari keanekaragaman hayati itu misalkan seperti ini. Pemburuan liar, penangkapan secara ilegal, itu kan banyak ya terjadi di berita-berita. Iya, Bu. Ya, nah itu merupakan salah satu bentuk ancaman mengenai keanekaragaman hayati. Nah, bagaimana cara kita untuk melestarikannya? Ada yang tahu salah satu contohnya? Merawat hewan-hewan itu, Bu. Ya, tentunya dengan merawat secara legal ya, jangan Iya, Bu. ilegal ya. Iya. Bisa juga dengan melakukan pelestarian secara ex situ dan in situ. Ya, nanti kita belajar minggu depan tentang itu ya. Iya, Bu. Nah, untuk materi hari ini benar-benar sudah paham? Paham, Bu. Ya, baik ya. Jadi dari pembelajaran kita hari ini kita dapatkan bahwasanya keanekaragaman hayati itu sangat luas, sangat beragam, manfaatnya sangat banyak. Nah, jadi bagaimana cara kita melestarikannya itu yang penting. Ya, baik ya. Ibu rasa cukup materi kita hari ini, cukup sampai di sini. Untuk menutup pembelajaran ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, salam sehat dari Ibu. Terus semangat buat kalian. Pokoknya jangan males-malesan belajarnya ya. Iya, Bu. Nah, untuk minggu depan silahkan pelajari materi kita mengenai ancaman dan pelestarian dari keanekaragaman hayati. Lalu untuk tugas di rumah silahkan kerjakan PR halaman 1 sampai 5, halaman 26. Paham? Iya, Bu. Ya, baik ya. Baik, Ibu rasa cukup itu saja. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu keluar ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Iya, sama-sama.